nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, juga pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai memandikan mayitnya. Tadi ngobrol sama Pak Ugeng sama ya ini ternyata katanya umur itu cepat banget ya. gerak silok entakon full tambah umure. Pak Sugeng katanya punya grup, pertanyaannya kalau nggak sakit meninggal, masya Allah ya. Nah, sekarang kita membahas memandikan mayit. Nggak tahu yang mau dimandikan dulu di antara kita siapa ya. Biasanya nak ditari sama dhisik ngono ya. Tangalah wis keri rapopo. Biasanya begitu, tapi kita nggak tahu ya. Jatah yang paling dulu siapa, yang penting kita belajar. Saya pernah malam-malam ditelepon sama jamaah juga. Ustadz, malam ini saya sakit. Oh ya Allah, semoga lekas sembuh. Kalau besok saya mati, Ustadz yang datang ke sini dulu untuk memandikan saya ya. Kalau nggak saya dulu yang mati. Ternyata sampai sekarang orangnya masih hidup, lebih muda dari saya. Ya Allah, ya Rabbi itu ya. Masya Allah. Tapi itu bagus ya. Berarti merasa dekat dengan kematian itu ya, dekat dengan kematian. Masya Allah ya. Nah, kita masuk membahas tentang memandikan mayit. Nggak tahu yang mau dimandikan dulu siapa, yang memandikan siapa. Kita wajib belajar ilmunya. Ya, wajib belajar ilmunya. Karena ilmu ini itu kalau nggak memandikan ya dimandikan itu pasti. Pasti gitu. Beda kalau kemarin belajar bab cerai, itu ada, ilmunya ada, tapi tidak dianjurkan untuk diamalkan ya. Jadi salah satu ilmu yang tidak perlu diamalkan adalah ilmu perceraian ya. Hanya kalau terpaksa itu sebagai solusi ya. Tapi
tidak dianjurkan untuk diamalkan. Nah, kalau ilmu ngurus jenazah ini mau tidak mau pasti. Kalau nggak mengurus ya diurus gitu ya. Kalau nggak memandikan ya dimandikan. Maka selagi kita masih punya kesempatan untuk memandikan, belajarlah supaya menjadi ingat kematiannya lebih dekat. Ketika mengguyur akhir, ya Allah, nanti aku ya akan dimandikan seperti ini. Ketika ngosoi gitu, kemudian menghilangkan kotorannya kan, suatu saat saya juga dibeginikan. Ya Allah, ini dulu pejabat, ini dulu orang pinter, ini dulu orang kaya, tapi sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Kita pun juga akan seperti itu. Akan seperti itu. Zahaba jumhurul ulama ila anna ghuslal mayyit fardhu kifayatin. Jumhurul ulama, bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma bahwa memandikan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena nggak mungkin fardu ain, Pak. Mau mayat satu itu dimandikan 3 orang, 4 orang cukup. Punya saudara 50 harap ngedusi kabeh ya angel. Nggih, malah terus piye gitu ya. Maka fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh beberapa orang, maka yang lain menjadi gugur. Tapi sebaiknya kita belajar. Saya ingat pada tahun berapa ya, udah lama kok, sekitar di 2000-an sekian lah, entah 2001, 2002 atau berapa itu. Tiba-tiba saya di jalan sedang naik motor, ada bel, dulu belum usum WA, masih bel biasa, Pak. Tring, tring, tring gitu. Tak terima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz Nursidin ya, Jih, das pundi. Ini nganu, teman saya meninggal. Ya, terus gimana? Sudah ngubungi beberapa Ustadz, nggak ada yang longgar. Ustadz bisa membantu untuk memandikannya. Ya. Biasanya nek dibel itu kan kon ceramah, kon ngantenan, gitu toh. Khutbah nikah atau apa. Tiba-tiba dibel kon mandikan mayit kan. Kan satu bisa jadi tidak semua Ustadz paham tentang memandikan mayit. Yang kedua mungkin paham tapi juga tidak semua Ustadz berani loh. Iya, saya ada beberapa teman yang Ustadz itu pernah mandikan mayit, belum berani, agak takut gitu ya. Itu juga ada kan itu ya. Nah, harusnya kita belajar berani. Ketika seperti itu, ya kita ya sudah siap gitu. Itu di daerah Sawung Galing yang agak timur yang berdekatan dengan jalan tol pada saat itu. Saya datang ke sana, ternyata masih di kamar, belum diapa-apakan. Kita yang melepas pakaiannya, kita yang memandikan, kita yang mengafani, dan qadarullah dikuburkannya itu di Solotigo pada saat itu. Sudah kalau Solotigo saya nggak ikut, sudah saya sampai mengkafani dan mensolatkan di situ. Nah, kadang-kadang ada keperluan seperti itu, maka kita ya belajar. Apalagi jadi ustadz itu ya siap yang penak, siap yang rekoso. Sasat kalau itu tuh jam 2 siang itu masih mending. Kadang jam 2 malam loh Pak Asep. Jam 2 malam kayak bubuk kayak bojone enak-enak loh Pak Tarto. Kring, kring, kring. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, bapak saya meninggal, minta dimandikan sekarang ya. Ya Allah. Minta dimandikan sekarang. Jam 2 malam gitu ya. Maka kan membutuhkan di samping skill bisa gitu kan juga keberanian. Nah, dan kemudian ya orang malesan kadang gitu ya. Masya Allah. Akhirnya kita juga tambah, ya Allah, suatu saat kita akan dimandikan. Mumpung gak dikon ngedusi iki semangat. Tinimbang sesuk wis ditusi kan itu ya. Masya Allah. Itu ya. Fardu kifayah. Qala al-hafidh wa huwa dhuhulun syadid fa inal khilafihi masyhurun jiddan indal malikiyah. Jadi yang kuat adalah fardu kifayah, di antaranya dalilnya adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummi Atiyah. Ummi Atiyah itu salah satu sahabiah, sahabat perempuan yang memang pandai dalam mengurus jenazah. Sehingga jenazah anaknya Rasulullah ya, yang perempuan itu yang memimpin pemandiannya adalah Ummi Atiyah. Wan niswah dan perempuan-perempuan lainnya. Allati ghasalna ibnatahu, yang mereka memandikan jenazahnya putrinya Rasulullah SAW.
Nabi mengatakan igsilnaha salasan au khamsan. Mandikanlah jenazah anakku itu dengan 3 kali guyuran atau 5 kali. 3 kali siraman atau 5 kali. Di sini teksnya igsilnaha, mandikanlah. Menunjukkan memandikan itu hukumnya wajib. Bahkan sabda beliau, fil muhrim alladzi waqasat huda batuhu famata. Ada seorang yang lagi ihram, entah itu haji atau umrah, jadi di tagnya itu lagi ihram gitu aja, karena statusnya kalau ihram itu sama, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ihram ternyata kecelakaan. Kecelakaannya zaman dulu mungkin ya sama aja ya. Wong jatuh dari ontanya kemudian keinjak kan namanya kecelakaan itu ya. Kecelakaan. Mungkin kalau jatuh dari unta tanpa terinjak mungkin selamat gitu ya. Nggak mati mungkin kan gitu ya. Wong untungnya melakukannya kan yang 15, 20 kan gitu ya. Nah, ini jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal. Nabi mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Artinya orang ihram pun juga disuruh untuk memandikan. Wa muqtadal amri fil hadisain al-wujub, perintah igsilnaha tentang anaknya beliau yang meninggal, juga perintah igsiluhu bima'in wasidrin menunjukkan tentang kewajibannya. Wala sorofalahu ilan nadbi, tidak tepat ketika mau dilarikan kepada sunnah ya, untuk amar yang ada di 2 hadis tersebut. Fala yaltafitu ilaman qala fil istihbab, dan tidak tepat ketika kita melirik terhadap pendapat yang mengatakan memandikan mayit itu sunnah ya, tapi wajib kifayah. Kemudian amalul muslimin min ahdi nabi ila zamaninal anhada, diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tidak ada orang yang meninggal muslim sejak zaman Nabi sampai sekarang yang tidak dimandikan. Meskipun sebelum mati dia sudah mandi gitu. Jadi misalnya ada orang siap-siap, ya Allah, rasanya kok kayak surah kuat-kuat meh mati tak adus ya. Adus, sabunan, resik itu lah. Salin baju sing anyar, turun ning kamar terus mati. Tetap saja wajib dimandikan itu. Lho mau madus dhewe ya wajib dimandikan. Ya sama, jenengan wis raup, wis cuci tangan, wis cuci kaki resik, jenengan belum wudu mau sholat ya tetap wudu. Ya, tetap wudu. Jadi meninggal ya tetap wajib dimandikan. Meskipun ketika ada orang terkena hadas yang double-double, jadi ada itu kasusnya itu ada. Nah, perempuan haid ya hubungan sama suaminya. Hubungan sama suaminya belum mandi ternyata haid. Haidnya belum selesai mati. Dimandikan berapa kali Pak Asep? Tetap sekali ya. Orang terus dusi ping telu ya. Nah. tetap sekali itu ya. Iya, Mas. Double kayak gitu ya sekali. Sebelum mati dia sudah mandi sendiri ya tetap dimandikan sekali gitu ya. Yastawi fi hadza kullu man mata minal muslimin zakaron kana au unsa saghiron au kabiron hurron au abdan ilaman kutila syahidan fil ma'rakah fi qitalil kuffar. Semuanya orang, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka, budak, kecuali orang yang mati di medan perang. Itu baru boleh dimandikan, boleh tidak. Yang matinya di medan perang itu dimandikan boleh, tidak boleh. Dalam kasus sahabat ya ada yang dimandikan, ada yang tidak. Hal yughsal as-siqatu, apakah janin wajib dimandikan orang keguguran? Bayinya maksudnya bukan ibunya. Kalau keguguran terus ibunya mati ya ibunya dimandikan. Tapi ini anaknya, janinnya
Dimandikan enggak. Idza asqatat al-mar'ah waladaha li aksari min arba'ati asyurin ghusila wa sulliya alaih. Kalau keguguran itu sudah di atas 4 bulan, maka wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Di atas 4 bulan. Karena dalam hadis Nabi, proses kejadian manusia itu 40, 40, 40. 40 hari berupa air sperma, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari segumpal daging, kemudian diinstal ruh. Diinstal ruh. Memang dalam bahasa hadisnya itu nufikho. Nufikho itu kalau arti harfiah itu ditiup. Tapi ketika mati ternyata teksnya menggunakan kata kubido. Kubido itu diambil. Tidak ada yang protes. Harusnya kalau memasukkannya ditiup, mengeluarkannya ya disedot. Wah lah kamu itu aku. Kenapa kok memasukkannya nggak ditiup, kok mengambilnya diambil, nggak disedot gitu ya. Maka bahasa itu adalah bahasa yang memang bisa dipakai pada saat itu. Hari ini kita bisa memahami, nggak tahu bahasa Indonesianya diinstal itu apa Pak Asep? Panjangnya, mananya panjang malahnya. Ya. Jadi nufikho di situ tuh gambarannya kalau sekarang diinstal Pak, gambarannya. Jadi apa namanya? Jasad ini perangkat kerasnya, kemudian roh itu perangkat lunaknya, terus disintal. Jebret. Hanya cara menginstalnya itu nggak diajari Pak. Di muka bumi itu yang diajari hanya 2 orang. Dan itu pun sangat terbatas. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Itu diajari tapi dikit Pak. Sehingga pernah bisa menginstal ulang orang yang sudah mati, diinstal lagi itu rohnya. Hidup. Tapi setelah itu dicabut, itu 1 kali tak. Kalau dia dikasih perangkat lunaknya banyak kan orang yang mati-mati diinstal semua Pak. Iya, ya makanya hanya 1. Hanya 2 orang. 1 Nabi Isa, yang kedua Nabi Musa alaihi salam, itu pun menginstal rohnya burung. Yang burung dipotong-potong, kemudian ditaruh ya di gunung-gunung, dipanggil, dan diinstal lagi. Dikasih ilmunya menginstal. Nabi Muhammad saja nggak dikasih. Ya, nggak dikasih. 2 orang tok yang dikasih. Informasi diinstalnya iya, malaikat yang disuruh gitu ya. Diinstal ya. Kemudian ketika mati itu ya uninstall gitu ya. Orang disedot kan itu ya. Lah malaikat disuruh. Lah ketika 4 bulan lebih, 4 bulan ke atas kok lahir, namanya kalau nggak ada nyawanya namanya mati. Tapi kalau belum 4 bulan lahir nggak ada nyawanya namanya apa Pak? Apa namanya? Ya belum hidup kok. Ya, itu belum hidup, bukan mayit gitu. Belum pernah hidup. Maka hukumnya seperti kotoran. Sehingga tidak diwajibkan memandikan, mengkafani, mensolatkan. Ya kalau dikubur kotoran pun kan dikubur kok, biar tidak ngotori gitu. Jadi hukumnya hukum kotoran. Karena dia belum pernah hidup. Yang belum pernah hidup itu nggak bisa dikatakan mati gitu ya. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, namanya mati karena pernah hidup gitu. Ini standarnya seperti itu. Fa'ilam ya'tilahu arba'atu asyurin, 40 kan 4 bulan. 40 120 sama dengan 4 bulan. La yughassal wa la yusalla alaih. Ya, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Wa yalifu fi hirqatin wa yudfan. Cukup dikuburkan begitu saja. Dzalika li anahu tunfahu fihi ruh lah ini, ditiup, itu diinstal orang jurnal, ditiup terus niupe piye? Gitu kan ya enggak begitu gitu ya. Dipasang gitu ya. Ba'da arba'atu asyurin, setelah 4 bulan, wa qabla dzalika la yakunu nismatan fala yusalla alaih. Sebelum 4 bulan itu tidak dikatakan meninggal, tidak dikatakan mayit, tidak dikatakan mati. Sehingga keguguran yang umur kandungannya 4 bulan ke bawah cukup dikubur gitu aja.
Tapi 4 bulan sempurna ke atas berarti dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pekuburannya kaum muslimin. Jadi ukurannya 4 bulan. Hari ini sih alat sudah canggih ya. Kadang sing duwe iki ora paham, Pak. Ada orang periksa hamil ke puskesmas. Pinten bulan, Bu? Ngono, pirang minggu gitu ya. Minggu pun gangsal minggu, dites nganggo apa? Oh, kleru iki, Bu. Iki wis 12 minggu. sing ngerti malah doktere ngono ya. Ya Allah, ngono. Mergo nek sing gawe kan nyambi turu, Pak. Dadi ora galak. Dadi ora deling-eling Pak Ugeng ya. Niat gitu ya. Jadi malah orang ngitung malah ngono. Ora deling-eling. Masya Allah. Kemudian layu ghusal syahidul ma'rokah. Kemudian orang yang mati syahid itu boleh dimandikan, boleh untuk tidak dimandikan, ya, boleh dimandikan, boleh untuk tidak dimandikan. Tapi yang umum tidak dimandikan. Jabir bin Abdillah mengatakan, kana an-nabiyyu yajma'u bainar rajulain min qatlai Uhudin fi saubin wahidin. Nabi mengumpulkan 2 jenazah, yang jenazah itu syahid di perang Uhud, di dalam satu pakaian, dikumpulkan dalam satu pakaian. Kemudian Nabi mengatakan ayyuhum aksaru akhdhanil Quran. Di antara 2 itu mana yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak? Mana ini yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak? Fa idza usyira lahu ila ahadima qaddamahu fil lahdi. Ketika ditunjuk itu yang paling banyak ya Rasul, maka dia yang bertempat di yang arah kiblat. Kalau di Indonesia berarti yang ditaruh di barat gitu ya. Ya yang sedikit hafalnya di timur gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku besok jadi saksi orang ini pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim. Bahkan Nabi menyuruh biar dikubur plus darahnya. Jadi darah-darahnya itu yang melumuri badannya itu suruh dikubur begitu saja. Walam yughassalu walam yusalli alaihim, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wala'illah fi tarki ghusli syahid, alasannya apa? Kok orang mati syahid itu tidak dimandikan? Dalam hadis Jabir bin Abdillah, Nabi berkata tentang syahid Uhud, mengatakan la taghsiluhum, jangan kau mandikan mereka. Fa inna kulla jarhin, karena setiap luka, aut kulla damin, atau setiap darah, yafuhu miskan yaumal qiyamah, besok akan menjadi lebih wangi daripada minyak kasturi, ya Allah, daripada parfum kasturi. Itu darahnya orang yang mati syahid. Tapi sekali lagi ini besok yaumal qiyamah. Enggak tahu ketika hari ini mungkin kemudian ada ini itu, kalau tagnya enggak ada. Nabi mengatakan pas dikuburkan itu baunya wangi, itu di tagnya enggak ada. Jadi wangi itu besok pada hari kiamat gitu ya. Tapi kemudian ketika ada keistimewaan tersendiri, ya enggak tahu, kalau memang Allah berkehendak ya bisa saja gitu ya. Tapi yang jelas yang masuk tag itu besok pada hari kiamat. Sebagaimana bau mulutnya orang yang berpuasa itu akan lebih wangi ya daripada minyak kasturi ya besok pada hari kiamat. Nah saya ini dicoba tetap ambune ya ora enak. Ora percaya ngecoba. Kita puasa baunya tetap tidak sedap, bau wanginya itu besok pada hari kiamat melebihi minyak kasturi. Wa syahid alladzi yughassal huwa man mata bisa babi kitalil kufar hala qiyamil kital. Mati syahidnya syahid alladzi yughassal huwa man mata bisa babi kitalil kufar hala qiyamil kital sawaun qatalahu kafir au asabahu silahu muslimin khata au ada ilahi silahu nafsih au saqata an farsih au ta'atihi dabatuhu au dabatul muslimin au ghairuhum
au wujida qatilan idza inkisafil harbi walam yu'lam sababu mautihi sawa'un kana ali asaru damin aula wa sawa'un mata fil hali au baqiya zamanan tsumma mata qabla inqida'il harbi. Bahwa syahid yang tidak dimandikan, tidak disolatkan, itu syahid mati dalam medan perang. Titik. Nah, kemudian dalam medan perang itu nggak usah ditanya sebab-sebabnya. Bisa jadi sebabnya, kalau zaman dulu, zaman Nabi ya, dipedang, ditombak, dipanah oleh musuh. Bisa jadi balane dhewe ning mburi karep nembak musuh keliru. Ya dah, nusuk balane dhewe. Ya sama itu syahid itu ya. Atau panah dilempari ron nabrak gunung watu balik rene nusuk awake dhewe. Atau naik kuda sedang ngejar orang kafir, ternyata jatuh keinjak kudanya gitu ya. Atau apapun yang meninggalnya berada di medan pertempuran. Itu syahid yang tidak dimandikan, tidak disolatkan, cukup dikubur. Meskipun matinya tidak di medan perang, misalnya sudah di rumah, tapi mati sebab membawa dari perang. Itu masih sama. Misalnya tersusuk, nggak mati-mati, itu sampai dibawa ke rumah sakit, ke rumah 5 hari, 10 hari baru mati. Sama. Tapi kalau pulangnya dalam kondisi sehat, itu tahu, pulangnya dalam kondisi sehat, kemudian di rumah 2 hari meninggal, maka hukumnya bukan hukum syahid yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dia ya tetap dimandikan, disolatkan. Misalnya mungkin kecapean ya, tapi nggak tahu, capean itu kan nggak tahu. Setelah 2 hari, 3 hari di rumah ternyata meninggal, maka tidak masuk kategori itu. Syahid yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, sebab matinya itu macam-macam, banyak hal gitu ya. La idza qutila syahid wa huwa junub. Ini juga ada pertanyaan karena kadang-kadang ada suatu kejadian. Mungkin menjadi dalil itu kadang kejadian ada yang aneh-aneh. Dulu zaman Nabi itu ada orang musafir. Musafir nggak bersama Nabi tapi para sahabat semua. Sampai di tengah jalan kan nginep. Nginepnya kan nggak mungkin di hotel, Pak. 1.500 tahun yang lalu kan nginepnya mesti ngisor wet, ngisor gunung kan itu toh. Lah ketika nginep di ngisor gunung itu ada batu yang gelundung dari atas, ngenai kepalanya. Bonyok kepalanya. Kan itu toh. Kepalanya bonyok. Lah setelah kepalanya bonyok itu kok bisa tidur dan mimpi basah. Jadi nek secara akal kok ya isone kan ngono toh. Loro kok yang bonyok lho. Kok iki wis setrume gede banget ngono Pak Ugeng ya. Pak Ugeng ngomong dia. Iya, kan gitu. Wah, akhirnya kemudian tanya sama temannya. Kepala saya bonyok ini dan saya tadi malam mimpi basah. Saya wajib mandi atau tidak? Lah temannya tuh bilang, "Wong kamu junub ya mandi. Orang mandi ora sah salatmu." Akhirnya dia mandi, mati. Berarti kan parah itu sakitnya itu parah. Mandi digebyur air, mati dia. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka kemudian orang yang mengatakan kepada temannya suruh mandi itu dimarahi oleh Rasulullah. Kamu ikut andil membunuh temanmu. Nah, saya nggak ngerti ya Rasulullah. Orang ngerti itu kudu takon. Orang ngerti kok berfatwa gitu ya. Membahayakan kan itu loh. Iya. Padahal kalau dia bonyok kayak gitu cukup dengan tayamum kan gitu ya. Inilah hal yang seperti itu memang ya sudah ada dalil seperti itu. Sehingga di sini sampai ada pertanyaan mati syahid dalam kondisi junub. Bisa jadi ya habis kena tumbak itu malamnya tertidur mimpi basah kan bisa saja gitu ya. Wong buktinya juga ada gitu ya. Nah, nek perang kan mungkin ya orang nggawa bojo. Ya, saya pernah ngisi di itu toh, di Brimob Serondol itu ngisi itu ibu-ibu tok, Pak. Wah, ya Allah, wah kayak ono wong pirang ngatus itu ibu-ibu tok. Ini kok ibu-ibu tok tuh bapak-bapaknya pada kemana gitu. Pada saat itu ini tugas ke Kota Bumi. Kok Sukabumi. Ke Sukabumi 3 bulan, Ustaz. Ya Allah, berat ya Bu. Ya Ustaz, bagaimana lagi gitu ya. Setelah beberapa bulan lagi saya ngisi situ lagi,
Tanya lah, ini bapak-bapaknya kemana aja 3 bulan nggak ada. Tugas ke Suriah 3 tahun Ustaz. Lah ya Allah, 3 tahun. Jadi bojo abri ya ora gampang ternyata ya. Ya berat. Diutus rono. Jadi perang itu nggak bawa istri Pak Asep ya. Nggak bawa istri. Jadi junub yang ditanyakan bisa jadi kan saking kepinginnya terus mimpi ya Pak ya. Meskipun ketumbak kan gitu ya. Nah kalau kita tahu yang syahid itu junub, dimandikan enggak? Fala yughassalu kadzalik. Menurut pendapat yang paling sahih tetap tidak dimandikan. Tetap tidak dimandikan. Kenapa? Umumul adilah as-sabiqah ala tarki taghsili syahid. Nabi tidak pernah meniti-niti. Coba itu yang syahid itu ada yang junub enggak, ada yang junub enggak. Ya, pokoknya enggak usah mandikan gitu aja. Ya. Tarkun Nabi taghsilah Handolah bin Abi Amir lama kutila Handolah ketika terbunuh juga tidak dimandikan. Inna sahibakum taghsiluhul malaikah. Dan Nabi mengatakan orang yang mati syahid itu sudah dimandikan oleh malaikat. Jadi ketika kita nggak memandikan, sudah dimandikan oleh malaikat itu ya. Maka menjadi mulianya luar biasa ya. Fasa'alu sahibatuhu anhu faqalat innahu kharaja lama sami'al ha'iyah wa huwa junub. Bahkan ada informasi Handolah itu junub belum mandi langsung perang ya Rasul. Enggak apa-apa, sudah dimandikan malaikat. Sudah dimandikan oleh malaikat. Tapi kalau yang tidak mati syahid ya dimandikan gitu ya, dimandikan. Mau mandikan pun juga sudah mati. Kalau yang tadi itu kasus musafir itu kan masih hidup gitu ya. Maka disuruh tayamum. Waqat istadalla bi ala masuriyati taghsilihi li fi'lil malaikah wa la yakhfa anal hujjah fitarkin nabi taghsiluhu la fitaghsil malaikah. Jadi ada yang mengatakan ya dimandikan kan dimandikan malaikat. Justru di situ menunjukkan tentang nabi tidak memandikan, itu menunjukkan tetap tidak wajib dimandikan ya yang mati syahid. Hal yughassal syahidu ghairil ma'rokah, bagaimana kalau syahid yang lain? Kan syahid itu banyak. Tapi syahid yang lain seperti syahid karena sakit perut, syahid karena tenggelam, syahid karena jatuh, syahid karena terkena wabah. Kalau kemarin 3 tahun yang lalu, syahid karena kena corona, COVID-19. Dimandikan nggak Pak Agung itu kemarin kalau orang yang mandikan ya? Tapi yang memandikan khusus gitu ya? Oh iya. Bener berarti gitu. Iya bener. Asyahid bi ghairi qatlin, syahid yang bukan perang, kal mubtun seperti orang sakit perut, wal mut'un seperti orang kena wabah, wal gharik seperti orang yang tenggelam, wa sahibul hadmi seperti orang kecelakaan, yughassaluna wa yusalli alaihim kasaril mauta. Maka wajib dimandikan, wajib disolatkan seperti yang lain. Jadi kan ada syahid karena kecelakaan, syahid karena sakit perut, ya, syahid karena tenggelam, syahid karena melahirkan, ya, syahid karena perang tapi perang menjaga diri. Misalnya ada orang mau dirampok, bondo apa nyawa? Kalau Pak Asep ngomong-ngomong itu jawabnya apa Pak? Bondo apa nyawa? bingung deh. Jawab yang benar, ya ora bondo, ya ora nyawa. Tak tatai ya gitu. Iya. Kok perampoknya terbunuh, maka kita berpahala besar. Kita yang terbunuh mati syahid gitu ya. Meskipun kalau hukum negara kadang ya beda gitu ya. Beda itu. Jadi menjaga hartanya itu ya syahid. Faman mata duna malihi syahid. Menjaga dirinya ya syahid. Faman mata duna nafsihi syahid. Bahkan menjaga kehormatannya juga syahid gitu ya. Hanya syahid yang seperti itu tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Jadi syahidnya tidak sama dengan syahid yang mati di medan perang. Layat jipu taghsilul kafir. Mayat kafir nggak perlu dimandikan. Misal ini contoh ada mayoritas muslim, di situ ada kafirnya satu. Ternyata ketika mati bingung, dia satu tok terus mati kan bingung.
urung sempat ngebel teman-temannya dia mati. Gitu. Nah, orang muslim kan nggak tahu mau menghubungi siapa. Maka kita tidak perlu memandikan, cukup dikubur gitu aja. Tapi nggak boleh dicampur dengan kuburannya orang muslim. Artinya kita kewajiban mengubur itu, kewajiban. Dan orang dikubur ke dinengke wae malah orang karu-karuan berbau lah gitu ya. Makanya kita wajib menguburkan. Misalnya kasusnya seperti itu. Sawaun kana dimiyan au ghairuhu li anahu laisa min ahli ibadah wala min ahli tathhir. Dia tidak ahli ibadah dan tidak ahli suci. Lakin yajuzul muslim kagsilu zawi qarabatihi minal musyrikin au zaujatihi azimiyah itba'i janaizihim wa dafnihim lakin la yusalla alaihim. Tapi misalnya itu yang mati kerabat kita yang naudzubillah lah kita berlindung, misalnya ada kerabat kita yang non muslim dan ternyata pengurusannya itu diserahkan ke kita, ya bolehlah kita hanya sekedar memandikan, mengkafani dan menguburkan, tapi tetap tidak mensolatkan, tidak didoakan gitu ya. Ya, nah kalau yang ngurus mereka ya, saya pernah punya teman gitu, ibunya meninggal. Ustaz, ibu saya meninggal. Oh ya, nanti saya takziah. Wah, sampai rumahnya itu kok beda sing ngurus. Kok sing ngurus kok kaya ora wong Islam, ono kotake, ono terus dipacaki apa barang. Gitu. Iya, Ustaz, ibu saya. Oh ya Allah, ya udah. Kita takziah menghibur pada temannya saja itu yang hidup itu. Jadi kita ya kemudian tidak mendoakan, tidak mendoakan jenazahnya maksudnya. Ya mendoakan yang hidup saja semoga diberi kesabaran gitu ya. Lah yang namanya kasus hidup itu kan ya macam-macam kayak begini-begini. Maka di Islam semuanya sudah ada jawabannya semua gitu ya. Ada jawabannya semua. Ada kerabatnya non muslim atau mungkin istrinya ada orang yang non muslim dan lain sebagainya, kerabatnya ya. Nah, maka sebagaimana Ali ya diperintah oleh Nabi ayu ghassila abahu. Persilahkan bapakmu komandikan sendiri. Jadi Abu Thalib, bapaknya Ali, maka ketika meninggal dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya fatrukuhu kulluha wahiyah latasbut. Tapi kemudian ada jalannya itu kurang sahih, kurang kuat. Akan tetapi ulama memang ada yang mengatakan diperbolehkan. Kemudian man aulan nasi bi ghuslil mayyit. Siapa sih yang paling berhak memandikan mayit? Siapa gitu. Yustahabu ayakuma aulan nasi min ahlil mayyit bitagsilihi idza tawaffuru fihi silahu wal khubratu bil wusal. Yang paling berhak itu adalah kerabat yang paling dekat. Kalau anaknya yang meninggal, yang paling berhak kalau masih bisa ya bapaknya. Kalau bapaknya yang meninggal ya anaknya gitu. Yang terdekat lah gitu. Ojo ngantek bapaknya meninggal kan melu ngedusi ora wani kan ya. Ya Allah gitu ya. Jadi kerabat. Tapi harus belajar dulu gitu ya, belajar. Jadi dia harus belajar orang yang bisa ya, kemudian bisa menjaga rahasia gitu. Li'anna ladzi ghassala Rasulullah hum aliyun wa ahlu qurfatihi. Yang memandikan Rasulullah Ali. Ali adalah anak mantu sekaligus sepupu Muhammad bin Abdullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdullah dan Abu Thalib sekandung gitu ya. Maka Nabi sama Ali itu sepupu sekaligus jadi menantu, berarti kerabat dekat yang memandikan Rasulullah. Ya, sehingga ketika kita ada keluarganya yang meninggal, ya diusahakan kalau bisa ya kita yang memandikan. Hanya kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Enggak boleh laki-laki memandikan perempuan atau sebaliknya, kecuali suami istri dan itu pun kalau bisa dilakukan sendiri. Iya, istrinya jenengan meninggal, boleh jenengan yang memandikan tapi sendiri. Jangan ngajak-ngajak yang lain, apalagi orang lain itu. Ya, karena yang boleh melihat seluruh aurat lawan jenis itu hanya suami istri tok gitu ya. Anak nggak boleh melihat auratnya ibu sekujur tubuh, begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi ya kita laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Artinya ketika memang
keluarga kita meninggal, diusahakanlah kita yang memandikannya. Syukur-syukur kalau kita punya teman, komunitas yang baik, seperti teman saya tadi pesan itu ya nggak apa-apa. Ya. Kalau saya meninggal ya dimandikan ya saat itu. Masya Allah gitu ya. Luar biasa gitu ya. Nah mungkin ya sama teman sekomunitas ini, kalau kami mati, salah satu yang mati pada datang ya untuk memandikan. Jadi yang memandikan kalau temannya sendiri kan, Masya Allah ya. Ya Allah gitu bang, temannya sendiri ya. Salim bin Ubaid al-Asya'i mengatakan anahu lama mata Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal, qalu li Abi Bakar. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, ya sahibah Rasulillah, hei sahabat Rasulullah, man yughsiluhu, siapa yang memandikan Rasul? Abu Bakar menjawab, rijalun ahlu baitihi al-adna fal-adna. Keluarganya, laki-laki dari keluarganya yang terdekat kemudian yang terdekat. Yang terdekat kemudian yang terdekat. Qalu fa'aina nadfinuhu, terus di mana dia dikuburkan? Qalu idfinuhu fil buk'ah allati qabadahullahu fiha. Dia dikubur di mana rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakbidhu ila fi ahabil biqa ilaih. Karena Nabi itu suka sekali ketika dia dikuburkan di tempat meninggalnya, dan semua nabi itu dikubur di mana dia tempat meninggal. Karena meninggalnya di rumah Aisyah, maka Nabi dikubur di rumahnya Aisyah. Tek-tek hadis Nabi itu nggak ada yang mengatakan rumah Nabi. Nabi tidur di rumah Aisyah, Nabi tidur di rumah Hafsah, Nabi tidur di rumah Sauda itu. Bisa jadi rumah-rumahnya itu semuanya diberikan istri-istrinya semua, Pak ya. Jadi kalau tidur itu nunut. Sehingga ketika meninggal saja, Nabi meninggal di rumah Aisyah dan dikubur di rumah Aisyah. Tidak ada teks itu Nabi meninggal di rumahnya sendiri dan dikubur di rumahnya sendiri, tidak ada. Meninggal di rumah Aisyah dan dikubur di rumah Aisyah. Begitu loh Pak Asep. Jadi besok kalau ada kabar Pak Asep meninggal di rumah istrinya, gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi Nabi begitu gitu. Mungkin sudah dikasihkan ke istrinya semua. Buktinya Nabi ketika meninggal itu nggak punya apa-apa. Nggak ada yang diwaris untuk harta, kecuali hanya baju besi yang digadekan di orang Yahudi. Ya. Jadi habis hartanya. Gitu ya. Nah, kadang kita itu sepuh umurnya 65 tahun, 70 tahun, kadang isik ngelumpuk ke bondo dunyo. Urung sumeleh gitu ya. Ya ada orang punya duit banyak, umurnya udah sepuh, ditanya buat apa, mesti buat ini, buat ini, buat ini. Jadi kadang konsentrasi untuk bagaimana supaya kita membawa harta itu ke akhirat, itu kadang-kadang belum terprogram mungkin di sini gitu ya. Belum terprogram gitu. Wa yajuzu ayatawalal ghusl ghaira qarabatihi. Boleh sih menyerahkan pemandian kepada bukan kerabatnya, boleh kalau memang kerabatnya nggak ada yang bisa. La siyaman ingkanu a'lamu bisu'unihi. Lebih-lebih ketika ada komunitas perawatan jenazah kan udah ahli ya, udah biasa gitu ya. Farasulullahi lam ya'mur aqariba ibnatihi Zainab bitagsiliha. Bahkan Rasul ketika Zainab putrinya Rasulullah meninggal juga tidak menyuruh keluarganya, tapi Ummi Atiyah yang disuruh. Bal ghassalatha Ummu Atiyah wa ghairuha kama sayati al hadis. Dan yang diperintahkan adalah Ummu Atiyah, dan Ummu Atiyah adalah bukan dari keluarganya Nabi. Ada yang ditanyakan? Persilahkan. Jadi belajar urusan merawat jenazah sekaligus ya supaya kita ingat kematian. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ya. Jadi dikubur dengan pakaian perangnya. Kalau hari ini mungkin dengan baju dorengnya gitu ya. Tapi zaman Nabi nggak tahu, mungkin nggak doreng gitu ya. Kalau hari ini mungkin dengan baju dorengnya, jadi baju perangnya. Atau mungkin dengan baju besinya, ketika memang baju besi yang dipakai. Bahkan agar pakaiannya itu menjadi saksi
dan darah-darahnya pun menjadi lebih wangi daripada parfum kasturi. Begitu. Dilihat tanda-tandanya. Dilihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Misalnya laki-laki ternyata dia khitan, oh berarti muslim gitu ya. Atau pakaiannya pakai jubah, muslim gitu ya. Atau jenggoten panjang gitu ya. Kayak Pak RW gitu ya. Muslim gitu ya kan itu tuh. Atau meninggal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, berarti muslim. Tapi kalau jenengan menemukannya di kampung mayoritas non muslim gitu ya, dan nggak ada tanda-tanda muslim, ya bisa jadi dia non muslim. Maka dicari ciri-cirinya. Dan hari ini insya Allah ciri-ciri muslim itu ya agak lebih mudah gitu ya. Mungkin ada non muslim yang jenggoten mungkin, tapi bisa jenggotnya beda mungkin kan begitu. Tapi kan jarang gitu ya. Atau kemudian kalau ditemukan jenazah perempuan ternyata pakai jilbab misalnya, muslim gitu ya. Atau apa tanda-tanda yang ada yang sekiranya menuju kepada kemusliman dia. Atau kalau berada di mayoritas kaum muslim, maka dia dianggap sebagai orang yang muslim. Gitu Pak, wallahu a'lam. Kalau memang sama sekali loh tak sholat, jelas tidak muslim. Ya ini tidak muslim, sampaikan ke keluarganya, karena dia tidak sholat sama sekali. Tapi kalau sholatnya masih bolong-bolong, maka masih kita wajib menetapi dia sebagai seorang muslim yang wajib kita urus sebagaimana orang muslim, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau jelas sudah menjadi rahasia umum, rahasia umum. Berarti kan ya orang sudah tahu semua kalau itu tuh belum pernah sholat sama sekali. Karena memang ada orang KTP-nya memang muslim KTP-nya, tapi belum pernah sholat sama sekali. Maka dia tidak muslim, apalagi tidak sholat sama sekali di tengah kalangan muslim kayak gini. Ya. Berarti dia secara tidak langsung ingkar kan, gitu ya, ingkar. Maka ya sampaikan aja ke keluarganya bahwa dia belum pernah sholat sama sekali, maka kami sebagai orang muslim ini nggak berani mensolatkan. Itu harus sampaikan itu. Karena memang di kalangan sana-sana, kampung sana itu banyak yang muslim KTP-nya, tapi tidak sholat sama sekali. Ngomongin nuwun sewu, kula dereng saged nglampahi. Jane bohong deh, kudune ngeten. Nuwun sewu kula dereng karep nglampahi kan itu sing bener. Nggih. Lah nek saged niku belajar sak jam 2 jam kan bisa gitu ya. Nah, tapi nek ora karep kok tekan mati ya ora karep kan gitu ya. Begitu Pak, wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi nggak sholat 5 waktu sama sekali. Wah itu tetap tidak muslim. Karena puasanya itu ada puasa tujuan lain. Ada puasa tujuan lain ya. Karena amal yang dihisap pertama kali sholat dan tek-tek hadisnya jelas. Yang jadi ikhtilaf itu dia yang sholatnya bolong-bolong. Kalau yang sholatnya sama sekali itu ulama mengatakan dia tidak muslim. Sama sekali loh. Karena sama sekali. Ya sampaikan aja. Ya. Karena sama sekali kami tidak berani mensolatkan. Karena sama sekali. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Janji antara kita dan mereka adalah sholat. Faman tarokaha fakat kafar. Barang siapa yang meninggalkan, maka kufur. Lah meninggalkan ini yang dimaksud adalah sama sekali. Karena sholat adalah bagian rukun Islam. Rukun, kalau rukunnya diambil, ya tidak jadi bangunan tersebut. Begitu Pak. Kalau masalah mandikan kan seperti tadi. Mandikan, ngafani boleh. Sebagaimana Ali memandikan dan mengkafani ayahnya. Cukup? Nggih, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.